Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eli Nurhaliza Nasution, NIM 2519074 akan menjelaskan yaitu tentang pendekatan dalam pengelolaan kelas mengenai pendekatan otoriter atau kekuasaan. Beberapa guru menggunakan pendekatan kekuasaan dengan mengelola atau memanajemen kelasnya. Dalam pendekatan kekuasaan, guru adalah pemegang kekuasaan. Karakteristik yang paling menonjol pada pendekatan kekuasaan dalam mengelola kelas yaitu dibuktikan dari tampaknya ada suatu ketaatan siswa pada aturan yang telah dibuat oleh guru. Dalam melaksanakan pengelolaan kelas, guru mengontrol siswa dengan ancaman, sanksi, hukuman, dan bentuk disiplin yang ketat. Jadi, pendekatan otoriter adalah pendekatan yang menempatkan guru dalam peranan menciptakan dan memelihara ketertiban di kelas dengan menggunakan strategi pengendalian. Guru sebagai otoriter bertindak untuk kepentingan siswa dengan menerapkan disiplin yang tegas. Bila ditimbulkan masalah-masalah yang merusak ketertiban ataupun kedisiplinan, maka perlu adanya kita melakukan pendekatan. Jadi, apa saja yang perlu kita lakukan untuk pendekatan tersebut? Yang pertama, adalah pendekatan dan larangan. Adalah perintah dan larangan. Seorang guru yang melaksanakan perintah dan larangan itu bersikap reaktif supaya mencegah timbulnya masalah dalam siswanya. Jadi baik perintah maupun larangan itu dapat diterapkan atas dasar generalisasi masalah-masalah pengelolaan kelas. Seorang guru yang melaksanakan perintah dan larangan itu bersikap reaktif, sudah dijelaskan tadi, sehingga kemungkinan timbulnya masalah pada masa mendatang itu jadi dapat dicegah. Yang kedua yaitu pendekatan dengan penguasaan. Pendekatan dan penguasaan ini banyak pendekatan berupa penekanan dan penguasaan ini banyak mementingkan pada diri guru, banyak memerintah, mengomel, memarahi. Bila dapat menghadapi masalah pengelolaan, maka kita dapat menggunakan pendekatan penguasaan dan penekanan. Maka kemungkinan siswa untuk diam, tertib karena takut dan tertekan hatinya. Meskipun demikian, namun pendekatan itu kurang tepat karena kurang toleransi dan kurang bijaksana. Selanjutnya yaitu penghukuman dan pengancaman. Pendekatan penghukuman itu muncul dalam berbagai bentuk tingkah laku, antara lain penghukuman dengan kekerasan, dengan larangan, bahkan pengusiran, menghardik, menghentak, dan kata-kata yang kasar, menertawakan atau menghukum seseorang di depan siswa lainnya, memaksa siswa untuk meminta maaf, memaksa dengan tuntutan tertentu, atau bahkan dengan ancaman-ancaman. Pendekatan semacam ini termasuk penanganan yang kurang tepat juga karena bersifat otoriter terhadap siswanya. Jadi, bagaimana pendekatan yang baik itu? Pendekatan yang baik itu yaitu menurut yang dijelaskan dalam Rasdi Ekosiswo dan Maman Rachman tahun 2000, terdapat 5 strategi yang dapat diterapkan dalam pengelolaan kelas, yaitu yang pertama, menetapkan dan menegakkan peraturan. Jadi bukan melakukan ancaman, tapi menetapkan dan menegakkan aturan. Kegiatan yang dilakukan guru yaitu menggariskan pembatas-pembatas dengan memberitahukan kepada siswa tentang apa yang diharapkan dengan mengapa hal tersebut diperlukan. Dengan demikian, maksud peraturan ini adalah untuk menuntut dan membatasi perilaku siswanya. Jadi dia lebih membatasi daripada mengancam. Jadi ini tuh lebih baik, yaitu menegakkan peraturan, membuat siswanya lebih disiplin. Yang kedua, memberi perintah. Memberi perintah, pengarahan, pesan itu sangat baik karena strategi atau cara guru dalam mengendalikan perilaku siswa agar dapat melakukan sesuai yang diinginkan guru. Dia sebaiknya memberikan perintah, pengarahan atau pesan
itu lebih mudah diterima oleh seorang siswa, karena dengan itu kita bersifat lemah lembut tapi tidak dianggap remeh gitu. Baik, selanjutnya menggunakan teguran yang ramah. Strategi yang digunakan yaitu dengan cara menegur siswa yang berperilaku tidak sesuai dan yang melanggar peraturan dengan cara yang lemah lembut. Teguran ini dapat dilakukan secara verbal maupun non verbal dengan maksud untuk memberitahukan bukan menuduh. Contohnya, misalnya ketika dia terlambat, besok jangan diulangi lagi ya. Terus besoknya masih terlambat, daripada dihukum mending kita ingatkan atau menegurnya dengan ramah. Kamu kan sudah berjanji kemarin tidak terlambat lagi, kenapa kamu ingkar janji? Tahu kan kamu ingkar janji merupakan sifat munafik. Jadi di situ dia akan takut dan malu gitu. Jadi itu ada sebuah teguran yang ramah. Baik, selanjutnya yaitu menggunakan pengendalian dengan gerak mendekati. Guru bergerak mendekati siswa yang berperilaku menyimpang atau cenderung menyimpang. Tujuannya adalah untuk mencegah berkembangnya situasi yang mengacau. Jadi ketika ada murid yang bertengkar nih, 2 orang, jadi sebelum kita kamu yang salah gitu, lebih baik kita melakukan gerak pendekatan. Apa sebenarnya kita dekati dia, apa masalahnya, kita cari tahu. Jadi dengan itu lebih mudah gitu mencegahnya. Selanjutnya itu menggunakan pemisah dan pengucilan. Strategi guru dalam merespon terhadap perilaku penyimpangan siswa yang tingkatnya penyimpangannya itu cukup berat, yaitu misalnya sebenarnya lebih ke seorang guru itu dia harus bisa memisahkan antara emosinya itu kepada seorang murid. Walaupun dia salah, kita tuh tidak boleh mengasingkan dia gitu. Jadi kelebihan dari pendekatan ini adalah terciptanya suatu disiplin yang tinggi, yaitu bentuk peraturan atau norma-norma yang harus ditaati sehingga terciptanya suatu ketertiban di kelas. Namun ada juga kelemahannya itu pendekatan ini kurang efektif. Guru yang mengaduk pendekatan ini umumnya menganggap apa yang ia katakan mutlak benar. Guru dianggap yang paling tahu. Siswa kurang diberi kesempatan untuk mengemukakan dan mengembangkan ide dan buah pikirannya. Contohnya, seorang guru langsung mengusir anak didiknya yang berbicara di kelas tanpa mempertimbangkan alasannya mengapa dia berbicara. Jadi seorang guru itu tidak boleh meluapkan emosinya, dia harus tetap sabar kepada peserta didiknya. Mungkin sekian presentasi dari saya. Salah dan jawabnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.